Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda di rumah, insya Allah pada tripod kali ini dalam rangkaian kegiatan Ramadan Al-Fatwa kita akan menghadirkan narasumber kita ya untuk membahas masalah kesehatan, khususnya mungkin tentang pemenuhan gizi yang seimbang. Sudah hadir di antara kita kali ini Pak Dr. Heriansyah dari Ibu Lici, beliau berdua dari UPTD Muhammad Ramdan, Puskesmas Muhammad Ramdan. Akan banyak hal yang kita bicarakan ya, khususnya karena sekarang ini kan di masa-masa pandemi ya Pak Dokter ya, masa pandemi kemudian mungkin berpengaruh pada perekonomian keluarga gitu ya, sehingga kabarnya ada peningkatan jumlah anak yang menderita kekurangan gizi gitu ya. Kemudian sebenarnya kan kita tuh seharusnya memenuhi gizi yang seimbang. Nah sekarang istilah gizi seimbang itu sebenarnya gimana sih Dok? Apa sih yang dimaksud dengan gizi yang seimbang gitu ya? Baik, jadi secara garis besar gizi seimbang itu diartikan adalah sebagai gizi yang terpenuhi untuk kecukupannya. Jadi dia ada protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan juga lemak serta serat untuk membantu proses perkembangan seseorang, atau standarnya adalah minimal untuk dia bisa hidup sehari-hari seperti itu. Untuk hidup sehari-hari kan kadang-kadang orang yang penting bisa hidup gitu, Ya, yang betul. penting bisa makan. Nah itu betul apa salah sih? Nah sebenarnya kalau untuk standar minimal itu untuk dikatakan sebagai gizi seimbang tidak benar, karena perlu diingat bahwa gizi seimbang itu harus seimbang antara protein, karbohidrat, lemak, serat, vitamin. Nah, kebanyakan orang-orang Indonesia dia lebih fokus banyak karbohidrat tuh, kurang lain dan lain sebagainya. Nah, kurang vitamin lah, kurang proteinnya lah, itu yang akan menjadi awal-awal dari penyebab timbulnya masalah-masalah kesehatan. Masalah kesehatan ya. Kalau misalnya orang Indonesia itu kan kalau belum makan nasi belum makan tutup. Iya. Itu apa sih? Yang penting nasinya banyak, sementara lauknya sedikit, itu nggak seimbang ya sebenarnya. Betul, betul. Gitu ya. Nah sekarang gini, terkait dengan masalah pendidikan, apakah ada hubungannya gizi yang seimbang dengan peningkatan prestasi anak di sekolah? Ada Bu. Oh iya, Ya, iya, Bu. cuma jawab ya. Iya. Jadi ada hubungannya. Jadi kalau misalnya sarapan pagi kan salah satu kan harus gizi seimbang itu. Jadi pagi itu kalau dia sarapan dia akan terpenuhi kebutuhan nutrisinya, nutrisi hariannya akan terpenuhi dengan makan pagi itu. Jadi kalau misalnya dia sarapan, anak itu akan lebih daya tangkap berpikirnya lebih baik. Jadi nggak akan ngantuk, terus nggak akan lesu, lebih ceria, lebih semangat untuk dalam mengikuti pelajarannya gitu. Jadi diusahakan untuk bisa sarapan setiap hari gitu, disarankan kepada anak-anaknya, disediakan pada ibunya menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak sebelum berangkat gitu. Sebaiknya makanan apa aja Bu yang untuk sarapan itu, apa diperbanyak proteinnya atau karbohidratnya atau gimana? Kan kadang-kadang nggak bisa selengkap ketika makan siang atau makan malam gitu. Ya, sebenarnya untuk komposisi makanan selalu untuk setiap sekali makan kita harus memenuhi hal itu. Nah, sekarang Kemenkes punya yang slogan baru yang isi piringku. Nah, dimana dalam satu piring itu dia harus punya ada karbohidrat, kemudian protein, sayur dan buah, sama lemak juga. Alangkah lebih baiknya bisa dipenuhi semuanya, keempat komponen itu. Karena kenapa? Istilahnya kayak ketika ada kita nih anak-anak sebagai kendaraan gitu, bensinnya masih nggak ada, nah dikasih kosong. Iya kosong nih, dikasih bensin pertamax sama dikasih air putih kan beda nih jalannya. Nah diusahakan kita pun kasih pertamax nih, gimana kasih pertamax kayak itu kita kasih gizi seimbang mungkin harus lebih banyak sih untuk anak-anak utamanya, karena dia masih masa pertumbuhan. Protein, mineral, karbohidrat harus juga dipenuhi. Kalau pertamax dengan air putih mah kayaknya nggak imbang Dok. Iya. Kalau pakai air putih nggak jalan. Iya mungkin, nah seperti itulah istilahnya. Jadi sebisa mungkin harus seimbang. Seimbang ya.
Ya, Bu, gitu. Oh ya Ibu, tentang pemenuhan gizi yang seimbang tadi, bisa Ya. dikasih contoh nggak Bu? Oh ya, kebetulan ini Bu ya ada contoh tempat bekal makanan anak. Jadi di sini ada beberapa pembaginya Ibu ya. Di sini ada apa nih? Ini 2/6, 2/3 ya, 2/3 dari ini setengah. Ini diisi dengan nasi, makanan pokoknya ya. Di sini dengan sayuran. Di sini dengan buah-buahan. Di sini dengan lauk pauk hewani dan nabatinya. Jadi ini seimbang, makanan seimbang itu begini. Seimbang itu jadi semua makanan itu ada dalam piringku, piring anak-anak ya, dengan isi piringku tadi ya. Contohnya seperti ini. Jadi ada pembaginya gitu. Berapa? Semuanya Masuk dalam satu makanan. Gitu. Ya, masuk dalam satu piring. Masuk dalam satu piring. Sekali makan. Jadi itu isinya seperti itu yang sehat gitu. Bisa dijelaskan nggak Dok, misalnya karbohidrat itu apa aja sih? Ada nggak pengganti nasi gitu? Oke, karbohidrat itu sebenarnya banyak. Ya. Cuman orang Indonesia selalu Harus mengatakan nasi. bahwa ya harus nasi. Iya. Untuk alternatif lain bisa pakai jagung, ubi-ubian, terus roti. Roti bisa, Ya, bisa. Yang penting di dalamnya itu dia karbohidrat. Kalau lemak bisa didapat dari minyak mungkin lemak sehat bisa dari minyak zaitun, kemudian kuning telur, kacang-kacangan, itu juga semua mengandung minyak dan juga protein. Ya. Kalau untuk vitamin dan mineral Dok kan bisa didapat dari sayuran dan buah nih. Nah kalau misalnya ada anak yang kadang nggak suka nih dengan sayuran dan buah, itu ada gantinya nggak Dok? Misalnya bisa minum vitamin C, nggak usah makan buah lagi gitu, itu bisa nggak Dok? Benar nggak? Untuk penggantinya kayaknya sebaiknya sih harus itu aja, maksudnya diperkenalkan aja makanan yang natural itunya aja, yang aslinya gitu. Kalau misalnya itu kan hanya doping ya Bu ya, kalau misalnya obat-obatan gitu. Jadi lebih baik diperkenalkan, kalaupun susah sayur, usahakan setiap hari ibunya nyayur, masak sayuran gitu. Jadi anak kan terbiasa melihat ibunya makan, kakaknya makan, nanti mungkin lama-lama dia nyobain gitu. Jadi mau makan sayur gitu. Jadi jangan putus asa buat ibu-ibu yang anaknya nggak mau sayur. Jadi diusahakan setiap hari ibunya menyediakan aja kayak buah-buahan, ibunya ikut makan, nanti anaknya dirayu-rayu buat mau. Jadi jangan sampai bosen. Jadi kita usahakan semua itu yang natural, yang asli gitu Bu ya. Jangan pakai doping obat-obatan, maksudnya penggantinya diusahakan dulu buat yang itu makanan asli itu. Jadi yang sebenarnya nggak ada pengganti sayuran ya Bu ya? iya. Nggak ada Jadi pengganti gitu ya? ada sih sebenarnya, cuman ya Mungkin belum. mengingat lagi kondisi ekonomi jadi pertimbangan juga ketika kita nggak pakai yang asli, yang raunya mungkin Seratnya nggak ada kan? ya seratnya yang pertama seratnya nggak ada. Karena perlu diingat nggak ada makanan yang semuanya lengkap itu satu makanan udah ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, enggak tuh serat, enggak ada yang kayak gitu. Jadi Harus seimbang. harus seimbang. Terus selanjutnya kalau beli obat mungkin uang yang dikeluarkan akan lebih jauh lebih banyak daripada dengan kita makan Masak sendiri. kampung. Cuman 2.000 vitamin, 10.000 kan sayang gitu. Alangkah lebih baiknya diperkenalkan dengan makanan-makanan yang sehat dulu, yang ada, yang asli dulu daripada buatan. Jadi perhatian nih buat kita orang tua. Jadi kalau misalnya anaknya susah makan sayur, berarti kita yang harus kreatif gitu ya. Bikin nugget kan sebenarnya orang Dari tua sayur suka bisa. beli nugget ya Pak ya, kayak Dok ya. Nah itu sebenarnya kan mudah ya bikin di rumah gitu. Dan Bisa lebih- pakai bayam, Iya. campur bayam, campur wortel. Nah, itu wortel, ya. Jadi kadang-kadang memang ya orang tua yang harus kreatif gitu untuk membuat anak-anak tuh menyukai gitu ya Makan. sayuran gitu. Ya. Kemudian kalau anak yang bergizi baik itu kan kelihatan ya Pak ya, Dok ya, dari penampilannya ceria, sehat gitu ya, fokus, kemudian dia bisa menerima pelajaran dengan baik, bisa bersosialisasi dengan baik. Nah sekarang gimana sih tandanya orang anak yang kurang gizi itu kan? Biasanya anak-anak yang kurang gizi pertama dari postur dulu ya. Postur. Iya, biasanya posturnya lebih kecil, terus dia kurus. Tapi tidak berarti juga orang-orang yang kurus
dia itu adalah orang yang kurang gizi. Ya. Tapi dilihat juga gimana dia aktivitas sehari-harinya, apakah ceria kah, lalu daya pikirnya apakah lebih bisa mengikuti dengan teman-teman sebayanya dan lain sebagainya. Mungkin dari situ sih kelihatan untuk secara gampangnya, secara bisa dinilainya. Untuk yang lain-lain perlu pemeriksaan lebih lanjut, kayak cek tinggi badannya, berat badannya, apakah sesuai dengan usianya dan lain sebagainya. Jadi kalau anak yang pendek itu belum tentu tidak sehat ini. Iya, belum tentu. Anak yang pendek belum tentu dia kurang gizi. Anak yang kurus belum tentu kurang gizi. Karena berat badan, tinggi badan banyak yang mempengaruhinya. Genetik ibu bapaknya seperti apa, lalu kebiasaan dia seperti apa. Jadi mitos atau fakta nih? Kalau misalnya yang kurus itu berarti anak yang kekurangan gizi, kalau yang kegemukan itu kelebihan gizi. Mitos Ya. Mitos. Jadi nggak selalu anak yang kegemukan itu kelebihan gizi. Iya, nggak selalu. Kayak gampangnya orang-orang yang fitness tuh aderai, dia badannya gede kan, berat badannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tapi dia bukan orang yang tidak sehat gitu. Karena perlu diingat lagi, berat badan itu status gizi seseorang itu dipengaruhi banyak faktor, genetiknya, massa ototnya, terus aktivitas dia seperti apa. Kemudian saya pernah dengar tentang 4 pilar gizi yang seimbang. Itu gimana itu dok? Dokter atau ibu yang dokter menjawab? Oke. 4 pilar gizi seimbang itu ada 4 dari Kemenkes. Yang pertama itu ragam makanan. Balik lagi ke isi piringku, dimana dia harus setiap sekali makan kita ada protein, karbohidrat, serat, lemak harus terpenuhi. Karena balik lagi tidak ada makanan yang satu jenis makanan semuanya udah terpenuhi itu. Hanya ASI. Allah udah ciptain tuh ASI karena kita sebagai bayi-bayi baru lahir belum bisa memproses segala sesuatu. Memenuhi semua kebutuhan. Hanya ASI memenuhi semua kebutuhan gizi. Makanya kenapa tuh anak-anak nggak boleh dikasih apa-apa dulu, udah disediain nih sama Allah buat ASI dari ibunya. Susu formula itu tidak bisa menyamai. Susu formula sebenarnya sama, cuman kualitasnya tidak sebaik ASI gitu. Terus yang kedua ada kita aktivitas fisik dan juga lingkungan yang sehat, pilar gizi itu. Jadi kita harus bisa menjaga lingkungan sekitar, kita olahraga. Kemudian yang ketiga itu adalah kalau misalnya yang kedua tadi yang aktivitas fisik kan sekarang ini kan zamannya online gitu. Iya betul. Itu kan anak-anak tuh kebiasaan di rumah dan kebiasaan pegang HP nggak lepas-lepas. Iya itu betul. Nah akan berpengaruh. Nanti implikasi medisnya dia banyak makan, kurang gerak, kegemukan. Itu jadi salah satu masalah kesehatan dari ketidakseimbangan gizi. Karena keseimbangan gizi itu selain dari makanan harus seimbang juga aktivitasnya. Kayak gitu sih. Kemudian dok, terus pemenuhan air putih minimal 18 ya. Dan satu lagi itu adalah mengukur berat badan secara teratur. Karena kita dari ilmu gizi patokannya apa ya, berat badan. Yang gampangnya apakah sudah sesuai standar atau belum, kayak gitu sih paling. Jadi itu 4 pilar gizi yang seimbang. Iya betul. Jadi bukan hanya asupan makanan aja, tapi juga memperhatikan juga aktivitas fisik. Kemudian juga orang tua juga harus aware barangkali dengan berat badan anak gitu ya. Jadi jangan sampai anaknya kelebihan berat badan gitu ya, sehingga menghalangi aktivitas gitu. Karena nggak bergerak ya. Karena nggak bergerak kan HP aja. Iya, soalnya HP aja. Ya. Kemudian kalau misalnya bicara masalah anak-anak remaja nih dok ya, saya pernah dengar katanya anak remaja putri itu rentan terkena anemia. Itu kenapa itu dok? Ya, karena
Anemia itu kan kurang darah, jadi keadaan di mana hemoglobinnya tidak di bawah batas normalnya, yaitu kurang dari 12 mg. Jadi kan wanita itu kan wanita usia subur itu kan anak SMP ya, sudah mulai menstruasi. Nah, jadi bisa aja kan saat menstruasi kan keluar butiran darahnya keluar, jadi berkurang. Nah, terus udah gitu dari asupan makanannya nggak bagus, nggak sesuai gitu ya, nggak seimbang. Jajanannya kan sekarang banyak seblak gitu, jadi nggak kenyangnya nggak sembarang. Apa aja sih, Ibu? Karbohidrat aja. Karbohidrat aja, nggak ada yang lainnya. Nggak ada, paling kalau pakai telur protein ya. Ya jadi kurang bergizi ya gitu ya. Jadi kurang seimbang lah ya. Jadi makanannya itu jadi penyebabnya junk food ya bisa. Jadi nggak ada sayurannya juga kan. Jadi makannya nggak ada sumber zat besi gitu. Jadi kayak sayurannya nggak ada gitu kan. Gitu. Terus penyebabnya itu kan tadi itu. Terus pencegahannya paling di kita nih pencegahannya pemberian tablet tambah darah sama pemberian makannya itu diperbaiki lagi pola makannya dengan gizi seimbang. Terus pemberian tablet tambah darah buat wanita usia subur di SMP dan SMA. Puskesmas juga udah mendistribusikan tablet tambah darah ke SMP dan SMA di wilayah kerja kita gitu. Jadi pencegahannya itu pemberiannya 1 kali seminggu diminumnya tablet tambah darahnya. Jadi misalnya satu sekolah kalau misalnya nanti ada lagi pelajaran kumpul masuk lagi anak-anaknya, misal 1 hari diambil hari Jumat misalnya minum bersama gitu, hari Jumat misal bareng, jadi setiap Jumat diminum bareng, jadi kan teratur tuh. Itu buat pencegahannya biar butiran darahnya hemoglobinnya kembali baik gitu ya dok. Mana dok? Selain itu juga ada beberapa kebiasaan orang Indonesia yang bikin penyerapan zat besi itu kurang bagus. Salah satunya adalah makan terus minum air teh. Air teh itu dia menghambat penyerapan dari zat besi. Iya, jadi kopi, air teh, terus penggunaan obat-obat lambung kayak antasida. Nah, itu salah satu menghambat penyerapan dari zat besi. Alangkah lebih baiknya berarti mulai nih udah dikasih tahu kalau habis makan lebih baik minum air putih dulu. Iya, jangan langsung teh. Nggak boleh dong ya sering-sering air teh. Boleh sih. Setelah makan jangan. Iya, cuman jangan minum obat pakai teh gitu ya dok ya. Jangan air putih aja. Makan air teh itu kurang baik karena itu bisa mengganggu penyerapan dari zat besi. Oh gitu. Sama dengan kopi juga. Kopi juga ya. Bapak-bapak kalau habis ini makan. Oke. Iya. Tapi bapak-bapak jarang yang anemia karena bapak-bapak nggak mens sekali. Jadi enggak jadi masalah, terlalu bermasalah buat bapak-bapak habis minum makan ya. Kecuali bapak-bapaknya mens juga, harus waspada juga. Iya benar. Kenapa remaja putri aja yang kena? Iya betul. Jadi yang dapat asupan vitamin itu tambah darah itu remaja putri yang sudah menstruasi. Jadi yang putra SMP nggak dapat, hanya perempuan aja. Terus satu lagi tambahannya Bu ya, untuk penyerapannya dok ya, kan pakai itu ya minuman vitamin C ya, minuman dengan buah-buahan, misal jus buah misalnya, lebih cepat penyerapannya. Misal minum tablet tambah darah itu minumnya dengan jus jeruk misalnya gitu ya, gitu. Jadi lebih cepat. Jadi vitamin C itu mempermudah penyerapan zat besi dalam tubuh gitu. Lebih cepat. Terus kalau penyakit yang umum yang dialami sama anak SD sama anak SMP itu, karena di sini kan memang menaungi unit SD dan SMP dan TK juga. Itu penyakit umum yang dijumpai di puskesmas biasanya kalau misalnya ada yang berobat sana itu apa? Paling sering sih kalau dari masalah gizi yang paling ngetren itu dua. Satu, kelebihan gizi, obesitas. Yang kedua, anemia kekurangan zat besi. Yang lain-lain sebenarnya kayak udah gak zaman Bu. Kalau dulu ada juga kekurangan vitamin A, terus kekurangan energi protein nanti yang jadi gizi buruk kayak marasmus, kwashiorkor yang kecil-kecil, tulang doang itu. Sama satu lagi kekurangan yodium yang pada bengkak-bengkak. Nah, sekarang udah jarang, tapi yang lagi ngehits untuk saat ini ya itu. Iya, berat badan berlebih sama
Anemia. Iya. Iya. Ya luar biasa ya, apa petugas kesehatan yang luar biasa, dokter Ibu, makasih banyak ini ya, berkeliling ke sekolah-sekolah ngasih vitamin A gitu ya. Kemudian iya dulu penyakit itu kayak ini ya apa, kayak yang yodium itu kekurangan gondok dulu mah musibah banyak, dulu masih ada. Kayaknya udah jarang terdengar gitu ya. Karena mungkin udah makan bergizi seimbang kayaknya. Itu edukasi dari para penjual kesehatan. Terima kasih banyak ya dok ya. Terus ini dok, apa lagi? Ada lagi nggak dok yang apa ibu yang penyakit yang biasa muncul di anak-anak SD, SMP? Kalau flu gitu, sekarang kan musimnya COVID nih, jadi setiap yang flu terindikasi. Iya betul. Itu gimana sih dok? Jarang ya. Sebetulnya untuk flu seperti itu bukan menjadi masalah utamanya, penyebabnya adalah bukan dari gizi, tapi karena ada infeksi. Maksudnya infeksi, ada sesuatu yang tidak seharusnya masuk di tubuh kita, malah ada yang masuk tuh. Tapi memang bisa didasari gizi karena daya tahan tubuhnya yang turun. Gitu. Salah satu pencegahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kembali lagi nutrisi harus terpenuhi dengan baik gitu. Utamanya vitamin, protein, dan gitu. Ya ada pepatah yang mengatakan sih, Anda adalah apa yang Anda makan, bukan? Iya betul. Jadi kalau kita mau sehat ya berarti perhatikan apa yang kita makan. Ada nggak sih kasus-kasus menarik dok di puskesmas gitu yang terkait dengan anak-anak gitu? Dan bagaimana solusinya? Kasus apa yang ada bu? Ya ada sih, balita gizi kurang ada. Jadi ya di MTBS ada kan bagian anak ya, pemeriksaan anak. Ada kasus gizi kurang, ya kita paling pencegahannya diberi PMT. Ada PMT bentuknya MPASI, itu bentuknya biskuit. Nah dari puskesmas ada, nanti kita kasih itu paling itu selama 1 bulan. Kebetulan kan ada kadernya nih bu, ada kader posyandu kalau balita mah gitu. Jadi melalui kader posyandu dipantau, nanti kita juga datang ke rumahnya, sweeping, kunjungan rumah. Gitu. Pantau setiap bulan. Kalau yang menarik bu sebagai petugas kesehatannya penyuluh gizi, kira-kira apa sih yang bikin seneng gitu ya jadi petugas? Seneng itu kalau misalnya udah berhasil bu, udah berhasil kita meningkatkan berat badan balitanya. Pernah ada ibu hamil yang kurang gizi, saya pantau sama ibu kadernya itu ya, sampai berhasil, dan anaknya pun lahirnya sesuai 3,5 kg, nggak sampai 2,5, kan nggak boleh ya sampai 2,5 ke bawah, itu nanti resikonya anaknya lahir dengan status stunting. Gitu, jadi itu berhasil, jadi kita bahagia banget sama kadernya. Iya gitu, jadi ibunya berat badan naik, terus udah nggak kek lagi. Kek itu kurang energi kronis buat ibu hamil, itu istilahnya buat yang gizi kurang ibu hamil. Jadi kita pantau 3 bulan itu kasih makan, kasih biskuit, dikasih makanan tambahan sama ibu kadernya, dan berhasil anaknya nggak sampai kek gitu, nggak sampai BBLR. Gitu paling, itu pengalaman yang paling ini. Kasus stunting itu bisa dipantau dari sejak ibunya hamil ya? Iya. Maksudnya bisa dicegah sebetulnya? Bisa dicegah, bisa masukkan dok. Banyak nggak di regol ini? Apa tuh yang ibu hamil? Lahir stunting. Oh, enggak sih, nggak ada. Jadi paling kalau udah lahir ibu ya, biasanya kan ibu yang udah lahir perawatannya yang sudah di luar mungkin kurang ya. Kadang-kadang nggak ngasih ASI ibunya, kita yang mantau. Jadi kalau yang lahir kita pantau pemberian ASI-nya gimana. Kadang-kadang kalau misalnya dia nggak mau, kita kasih penyuluhan bagaimana cara menyusui yang benar gitu. Sampai jangan sampai ASI eksklusif gitu. Sampai jangan diberi makan yang lain selain ASI saja sampai 6 bulan. Murah. Jadi murah ya? Ada di kita ya. Biasa gitu ya. Iya, Ada lagi yang mau disampaikan barangkali dokter? Mungkin untuk pemenuhan gizi ya, kalau baiknya ingat bahwa makanan itu nggak cuma asal kenyang gitu. Jadi harus diperhatikan nutrisinya seperti apa gitu. Apakah udah ada proteinnya, apakah udah ada lemaknya, udah ada seratnya. Sebenarnya nggak masalah makan seblak gitu, tapi isinya jangan kerupuk semua. Coba dimodifikasi gitu, dikasih sayuran, dikasih telur, dikasih daging. Kayak gitu-gitu aja, nggak masalah sih mau makan apapun, yang penting harus diingat bahwa kita tuh
nggak cuman butuh karbohidrat nasi aja gitu, mie aja, jangan sampai nasi mie, jangan, coba diperhatikan mulai ditambah lauk-lauknya, sayur-sayurnya, seperti itu. Dari Ibu Wiji? Paling ini aja sih, apa, pemberian makannya seimbang dimulai gitu dari sekarang, karena proses tumbuh kan masih panjang ya buat anak-anak, buat adik-adik itu. Jadi ibu-ibunya berusaha untuk memberikan makanan terbaik buat anak-anaknya biar seimbang. Jadi biar kemampuan pertumbuhannya, perkembangannya sesuai dengan umurnya gitu. Jadi kayak berat badannya, terus motorik kasar ya, motorik harusnya sesuai. Jadi sesuai dengan pertumbuhannya, jadi nggak sampai kurang gitu. Misalnya umurnya umur sekian udah bisa gitu, jadi sesuai gitu. Jadi nggak terlambat. Proses tumbuh kembang sesuai gitu ya, karena dengan perhatikan dari makanan itu gitu. Kalau puskesmas itu biasanya mengawal tuh sampai usia berapa sih, Bu? Pertumbuhan anak itu? Kalau anak-anak sampai 1 tahun. SD kan apanya? Sampai SD. Pemantauannya? Iya, pemantauan. Kalau kan kita ada posyandu ya, dari bayi sampai 5 tahun. Nanti ada UKS kan dari sekolah tuh, memantau pengukuran ya tiap bulan gitu. SMA juga ada sampai masa sekolah sampai SMA. Ya, alhamdulillah, luar biasa ya pembahasan kita kali ini tentang kesehatan ya. Masya Allah, terima kasih banyak nih ke Dr. Heriansyah dari Ibu Wiji atas kehadirannya di Al-Fatwa ya. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi untuk mungkin tanya jawab tentang masalah-masalah kesehatan lainnya. Barangkali Dok ya. Terima kasih banyak sudah hadir di sini Ibu dan sama-sama. Mudah-mudahan tidak kapok bersilaturahmi ke Al-Fatwa. Insya Allah enggak. Ayah Bunda, demikian tadi podcast kita kali ini tentang pemenuhan gizi yang seimbang. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.